ke lab. Kemudian ditambah lagi dengan adanya ronsen. Kemudian sekaligus juga ini kami sampaikan bahwa Wisma PKPN ini selain menggunakan kesempatan ini untuk mereka yang berjualan atau sales, katakanlah sales dari luar Garut, kemudian juga kita memberikan kesempatan kepada kepada umum. Dan di sini saya kira kalau hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat itu penuh dengan sales. Jadi kami mohon maaf apabila hari-hari tersebut itu diisi penuh. Tapi untuk malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Senin itu kebanyakan dari umum. Dan alhamdulillah karena keberadaan Wisma PKP ini dekat kota, katakanlah di pusat kota, ini untuk pembelanjaan souvenir atau barang-barang khas Garut, kemudian tempat-tempat kuliner ini mudah dijangkau. Ini paling beberapa meter dari Wisma PKPN ini. Penghargaan yang pernah diperoleh selain daripada Bupati Garut, saya kira sudah hampir setiap tahun itu diberikan penghargaan. Kemudian juga dari Dekopinwil Pusat, kemudian dari Dekopin Jawa Barat, kemudian juga dari Dinas Koperasi Jawa Barat. Dan pada saat sekarang ini keberadaan kami memang kalau dilihat daripada perkembangan mungkin ada kenaikan daripada tahun ke tahun. Tapi ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan bantuan terutama daripada anggota. Dan saya kira anggota mempunyai peranan penting karena kita memberikan pelayanan kepada anggota tentu saja sesuai dengan keinginan mereka, permintaan mereka kita layani sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Saya kira kalau masalah unggulan, tentu saja ini saya bicara unit usaha simpan pinjam. Kalau unit usaha simpan pinjam itu volume kreditnya itu bisa sampai mencapai 12 sampai 13 miliar tahun kemarin. Dan sekarang direncanakan untuk 2016 itu 14 miliar. Jadi kita memang untuk keperluan pelayanan kepada anggota tadi kita kerjasama baik dengan pihak perbankan ataupun pihak-pihak lain atau pihak ketiga lainnya yang ingin berpartisipasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota tadi. Dan ini tentu saja dari usaha simpan pinjam ini kalau kita bicara di beberapa daerah khususnya di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Jawa Barat ini memang USP dikatakan bahwa paling katakanlah usaha yang sedikit bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena ini bersaing dengan pihak perbankan dan juga disiplin daripada anggota. Kalau anggota tidak disiplin tentu saja ini akan merusak kepada usaha yang kita jalankan USP tadi. Dengan timbulnya akan adanya tunggakan-tunggakan yang terus membesar. Dan ini akan mengakibatkan kepada koperasi itu menjadi sedikit jalannya tertatih-tatih jadi tidak lancar. Tapi alhamdulillah untuk PKPRI Garut sampai dengan saat sekarang ini kita bisa menangani dan bisa kita telusuri dengan baik kepada anggota-anggota sehingga anggota itu menunjang sekali kepada keberadaan dari PKPRI Kabupaten Garut.
Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung dibentuk dan didirikan pada tanggal 11 Mei tahun 1962. Saat itu masih sebagai pemerintah Kota Praja Bandung mendirikan koperasi dengan maksud koperasi ini tidak merangka memberikan kesejahteraan kepada pegawai pemerintah Kota Praja saat itu. Dengan fluktuasi dan dinamika yang ada, telah mengalami berbagai perkembangan yang cukup dinamis. Dan di sini adalah kantor milik koperasi sendiri yang dibangun pada tahun 1985. Zaman ketuanya adalah Bapak Igun Sarbini. Nah, di sini didirikan bangunan yang bersifat sendiri, artinya milik koperasi sendiri. Nah, itu barangkali perkembangannya. Kemudian dengan anggota yang cukup banyak dan sebagainya, kita juga telah mengalami masa-masa suramnya lah gitu. Namun dengan tekad, semangat, dan kebersamaan, koperasi ini telah tumbuh sedemikian besar. Pada masa saya tahun 99, koperasi ini punya aset hanya sebesar 7,4 miliar. Nah, kemudian pada tahun 2005, pada saat saya menjadi ketua, itu aset sudah meningkat menjadi 14,7 miliar. Nah, kemudian 10 tahun kemudian, ketika saya menjabat periode pertama, tahun 2010 ini sudah meningkat dari 14, sekian miliar tadi menjadi 32,1 miliar. Nah, kemudian masa terus berkembang sampai 2015, masa kepengurusan saya yang kedua, periode kedua, itu aset yang dimiliki oleh kami, KPKB, itu adalah sebesar 64,2 miliar. Nah, dari 64 miliar ini, diantaranya adalah ada penyertaan modal dari pemerintah kota ketika pada masa waktu pada Darosada sebagai Wali Kota Bandung. Beliau memberikan kebijakan membantu kami sebesar 9 miliar rupiah untuk penyertaan modal. Secara fisik, bangunan ini adalah dibangun tahun 85, kemudian ditambah direnovasi yang kedua itu tahun 89. Dan waktu itu masih secara fisiknya kantor ini belum memadai dari aspek untuk melayani anggota. Nah, saya sebagai ketua punya obsesi, kenapa tidak sebuah koperasi juga harus memiliki seperti pelayanan bank gitu ya gitu. Karena koperasi ini dipandang sebagai oleh masyarakat, koperasi itu seperti konvensional gitu. Sehingga saya khususnya tergerak untuk merubah image itu. Sehingga koperasi ini performance-nya harus seperti bank gitu ya. Nah, dengan kondisi itu maka kami pengurus ingin merubah fisik kantor ini seperti bank. Maka dengan cara menabung, kami setiap tahun kami menabung, disisihkan, menganggarkan untuk merenovasi total kantor ini. Dengan segalanya semua total, termasuk kabel-kabel jaringan komputerized dan sebagainya, itu kami laksanakan. Alhamdulillah, dengan pembangunan selama 2 tahun lebih, bangunan ini sudah menjadi kokoh, kuat, dan bisa menampilkan sebuah lembaga keuangan yang bernama koperasi bisa menampilkan melayani anggota seperti bank. Alhamdulillah sekarang KPKB sudah
sedemikian rupa, misalkan dari aspek aset, dari omset, SHU. Usaha-usaha yang dikembangkan oleh KPKB adalah simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini bukan yang sifatnya konsumtif saja, tapi juga ikut menunjang potensi anggota yang suka berusaha gitu. Misalkan usaha pakaian, jual pakaian, kemudian juga peternakan, ayam, atau ikan, pengembangan ikan, dan usaha-usaha lainnya seperti sablon kaos dan juga jaket-jaket seperti itu. Itu juga kami dorong para anggota itu untuk menambah pendapatan mereka, dan kami terus ikut mendorongnya dan memberi bantuan. Yang kedua, usaha kami adalah usaha niaga. Usaha niaga itu yaitu berupa menyediakan minimarket. Nah, minimarket ini menyediakan berbagai kebutuhan pada anggota. Nah, minimarket ini juga menyediakan pada anggota yang memiliki potensi untuk menitipkan barang di sini, sehingga anggota yang memiliki potensi dan punya kewirausahaan, hasil-hasilnya bisa dititipkan di kami dan kami jual itu dalam rangka juga mendorong usaha pengembangan usaha mereka, anggota-anggota. Yang ketiga, usaha ini adalah usaha jasa. Kami juga pernah memberikan pinjaman kepada anggota untuk usaha menjadi pihak ketiga, pemborong. Misalkan ada juga pemborong, termasuk yang bukan anggota, juga kami berikan pinjaman dengan jangka waktu hanya 3 bulan. Yaitu misalkan mereka punya pekerjaan dari berbagai kedinasan yang ada di pemerintahan kota, kami memberikan pinjaman modal. Nah, itu juga kerjasama seperti itu kami lakukan. Kemudian juga yaitu kantin. Kami menyewakan kantin kepada mereka yang memiliki usaha kuliner, makanan. Alhamdulillah itu juga punya ikon jenis makanan di kami yang orang-orang luar selalu datang ke kantin kami, yaitu Cafe KB. Kemudian kami juga punya gedung yang di depan di pinggir jalan, kami juga sewakan kepada pihak lain. Dan sejak tahun 2004 sampai sekarang terus kami sewakan per 3 tahun kepada perusahaan asing dari Jepang, dan alhamdulillah tahun yang kesekian terakhir tahun 2015, bahkan sekarang sudah diperpanjang sampai ke tahun 2018 disewakan lagi dengan terus meningkat harga sewanya. Kemudian kami juga rental mobil. Rental mobil awalnya khusus untuk para anggota. Selain itu juga kami punya kamar kos-kosan di sekitar Jalan Taman Sari. Di situ kan lingkungannya kampus. Jadi di kos-kosan ini diisi oleh para mahasiswa khusus putri gitu ya. Dan tentu saja kami juga dengan lingkungan sekitar ini, khususnya di lingkungan RW sini, kami juga ikut memberikan pengembangan modal usaha. Misalkan ke warung-warung yang biasanya belanja keluar, kami sediakan untuk mereka. Selain itu kami juga membuka usaha toko lainnya di sekitar pemerintah kota yang ada sekitar Jalan Cianjur. Kami juga membangun toko di situ untuk melayani, mendekatkan diri kepada anggota yang ada di lingkungan daerah sekitar Jalan Cianjur. Itu juga kami buka usaha-usaha seperti itu. Dan tentu seperti yang kami punya obsesi sesuai dengan misi kami adalah yaitu mengembangkan unit-unit usaha koperasi yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan anggotanya, termasuk meningkatkan sarana dan prasarana bagi kelancaran usaha KPKB. Kami juga punya rencana di daerah Gede Bage
kami sudah memiliki tanah sekitar 5.000 meter, karena Pak Wali Kota Bandung ini identik dengan inovasi, maka kami pun harus punya paradigma pemikiran seperti itu. Apalagi di daerah Gede Bage ini